Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu 361 Joker 2 GT. Ini tuh jadi sepatu basket paling premium dari 361 dan juga seri signature shoes terbaru dari Nikola Jokic. Dan ini sepatu 361 kedua yang udah gue cobain sejauh ini. Kemarin tuh gue sempet nyobain sepatu Big 3 5.0 Quick Pro yang sebenarnya secara performance itu udah enak banget. Dan ini jadi salah satu sepatu basket yang katanya paling premium dari 361. Iya, ekspektasi gue pastinya tinggi banget sih sama sepatu ini. Secara kalau ngomongin dari sisi harga, sepatu ini tuh harganya $200, which is itu bersaing sama seri-seri sepatu basket flagship lainnya. Macam kayak LeBron 23, GT Cut Series, Jordan 40, atau bahkan sama Li-Ning Way of It. Kalau dikursi di Indonesia, gue lihat di websitenya 361, sepatu ini tuh dijual dengan price point sekitar 3.468.000. Harga yang pastinya kalau kita ngomongin performance ya harus mantep sih. Kalau nggak mantep kayak sayang gitu. Cuma jujur aja, waktu pertama kali gue ngelihat sepatu ini keluar di Instagram, di sosmed gitu, gue tuh mikir, apa sepatu ini tuh cocok gitu kalau dipakai sama Nikola Jokic. Rasa-rasanya ini bakal jadi salah satu sepatu yang kalau persepsi gue rasanya aneh gitu. Sepatu ini tuh punya desain yang agresif, secara speknya tuh kelihatan kayak gahar banget kayak gitu. Tapi dipakai sama pemain yang notabene, gue nggak bilang Nikola Jokic jelek ya, tapi Nikola Jokic itu kan pemain basket yang kayak nggak cepet, terus kayak dia mainnya kayak modelan effortless gitu di lapangan. Emang dia butuh sepatu yang modelan gahar ini gitu. Jadi tuh gue sempat mikir gitu guys, apa sih yang sebenarnya bikin Nikola Jokic tuh sampai pakai sepatu ini di lapangan. Bahkan ini jadi salah satu sepatu yang dipakai waktu edisi playoff kemarin gitu. Dan ternyata setelah gue nyobain sepatu ini, ngerasain secara first impression gitu, ternyata ini jadi salah satu sepatu yang mungkin selama ini gue mikirnya salah sih persepsi gue tentang sepatu ini. Soalnya waktu pertama kali gue masukin kaki gue ke dalam sepatu ini, rasanya itu langsung berasa beda gitu loh guys. Dan jarang-jarang ada sepatu basket yang ngasih gue first impression yang berasa spesial kayak gini. Fitnya tuh berasa enak banget sih guys. Di sepatu ini gue pakai true to size dan rasanya emang sespesial itu sih. Terutama di bagian heel, gue tuh ngerasa sepatu ini tuh kayak punya kontur di sini yang pas gitu. Jadi pas kaki gue masuk, langsung berasa kayak ya nggak ada yang goyang, nggak ada bagian yang kayak kopong gimana, kayak pas banget gitu. Material lining di sininya enak, terus di bagian tangnya ini juga disupport dengan penggunaan material yang berasa premium banget. Ini tangnya pakai material knit base, jadi feel-nya enak banget waktu dipakai. Dan keseluruhan uppernya ini menggunakan material tekstil yang dikombinasikan dengan teknologi Diamond Cell Tech yang ini nge-wrap di bagian samping sepatunya untuk containment yang ekstra di sepatu ini juga. Dan teknologi ini jujur aja lumayan ngingetin sama teknologi yang dulunya sempat dipakai di sepatunya Jimmy Butler waktu bareng sama Jordan Brand, ngingetin sama teknologi yang ada di sepatu Nike Kobe 6, J3, atau bahkan sepatu Nike Caitlin yang baru, dimana di sini terdapat TPU yang ini berfungsi sebagai fitur support di bagian uppernya. Dan teknologi seperti ini juga fokusnya adalah untuk bikin sepatu ini nggak kompromi dari sisi berat yang ditawarkan. Di sini gue udah nyiapin timbangan guys, kita bakal coba untuk timbang sepatunya. Karena secara feel-nya menurut gue sepatu ini nggak berasa berat sih sebenarnya sih. Kalau dibandingin terutama kayak sepatu Adidas AE atau Harden yang juga TPU base di bagian sampingnya tuh lumayan tebel, sepatu ini entah kenapa nggak berasa berat banget gitu dari sisi keseluruhan sepatunya. Kalian bisa lihat 398, jadi masih under 400 gram. Meskipun ya tipis lah ya 400 gram, jadi gue bisa bilang secara beratnya sendiri termasuk oke lah, cukup moderate gitu.
Nggak yang berat-berat banget, tapi nggak bisa dibilang yang sangat-sangat ringan juga. Dan yang penting secara feel-nya waktu dipegang gini, nggak ada yang berasa kayak bottom heavy, nggak ada berasa yang aneh-aneh kayak gimana gitu. Cukup terdistribusi dengan baik gitu guys. Dan yang gue suka juga sebenarnya secara penempatan TPU-nya, ini juga cukup strategis. Dimana di area depan di sini kita dapat open space yang cukup lebar. Jadi secara fleksibilitas sepatu ini juga tidak dikorbankan sama sekali. Paling ada beberapa bagian yang butuh break in dikit, dan menurut gue sih itu aman-aman aja di sepatu ini juga. Gak sampai di situ aja, cushioningnya juga berasa juara sih guys. Sepatu ini tuh menggabungkan dua foam compound, yaitu Quick Light dan juga CQT Extreme, yang dapat memberikan 16% propulsion boost waktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan jujur aja, secara waktu gue nyobain, feel-nya juga di atas rata-rata sepatu basket yang udah sering gue cobain akhir-akhir ini. Enak banget secara feel-nya, pokoknya udah nyaman lah intinya gitulah guys. Dan jujur aja secara feel yang ditawarkan sebenarnya lumayan ngingetin gue sama kayak modelan GT Cut, tapi secara ketebalan tuh kayak ini sedikit lebih tebel gitu lah guys. Jadi agak sedikit lebih tinggi dari sisi feel-nya, dan itu lebih balance lah. Dan bisa dibilang juga sedikit lebih dominan dari sisi impact protection yang ditawarkan. Dan yang ngebedain antara sepatu Joker 2 versi GT ini sama yang versi reguler, itu ada di bagian sisi bawah sepatunya guys, dimana sepatu ini menggunakan teknologi Quick Bond, yang ini merupakan carbon fiber plate di area tengah sepatunya. Itu punya fungsi buat ngasih support di area torsional, di bagian arch support, dan juga sepatu ini memiliki beberapa implementasi TPU seperti di bagian sisi depan sepatunya, yang itu berfungsi untuk memberikan kalian smooth transition dan juga control transition waktu menggunakan sepatu ini. Jadi agak dibedain dikit kalau dibandingkan sama versi reguler, dimana di sepatu versi GT ini ya gue bisa ngerasain ada sensasi propulsion yang didapetin juga di sepatu ini. Jadi kombinasi dari teknologi yang udah gue sebutin tadi sama feel-nya waktu nyobain sepatu ini pertama kali, menurut gue itu bikin happy sih asli. Dan itu jadi salah satu faktor yang penting ya guys, karena namanya first impression. Kalau emang udah gak oke, menurut gue sih jadi salah satu faktor yang menentukan apakah gue bakal beli sepatu ini atau enggak gitu. Misalnya kalian main ke toko, nyobain pasti kan beberapa sepatu gitu. Kalau sensasi awalnya udah ada bagian yang gak nyaman, udah ada yang feel-nya kayak standar-standar aja, kan pasti itu bakal mempengaruhi kalian bakal beli atau enggak. Di sepatu ini first impression gue jujur mantep banget. Dan yang paling penting, kerasanya 361 juga niat banget gitu ngasih pembuktian kalau dia emang bisa bikin sepatu yang ya di harga $200 tadi semantep ini secara eksekusinya. Colorway-nya cakep, detailnya diperhatiin, teknologinya juga di atas rata-rata. Bahkan nih tali nih guys, tali aja nih dipikirin, detail talinya tuh asik banget. Terus gradasi warna oke. Insole-nya gue tunjukin insole-nya nih guys. Insole-nya juga nih lumayan nih, insole-nya nih lumayan kokoh, sama ada build cushioning yang ditawarkan juga di insole sepatu ini. Jadi ya emang berasa niat, dan eksekusi yang mantap juga pastinya nyampe juga gitu waktu gue nyobain sepatunya. Paling-paling yang butuh perhatian ekstra atau jadi bagian yang mungkin nentuin lah kalian bakal cocok sama sepatu ini atau enggak, itu juga dari sisi tractionnya, dimana sepatu ini tractionnya bisa dibilang ya kalau gue saranin sih mending di keep buat main di lapangan basket indoor aja, karena di sini groove-nya itu nggak yang tebel-tebel banget sih. Ini kayaknya kalau dipakai di lapangan outdoor bakal cepet kekikis, dan sayang aja nggak sih sepatu harga segini dipakai di lapangan basket outdoor. Terlepas kalau ngomongin dari sisi performance-nya, sepatu ini udah menggunakan herringbone pattern yang terbilang cukup konsisten dari depan sampai belakang sepatunya. Gue cobain di studio, sebenarnya feel-nya aman. Gue cobain di bagian yang plesteran pun di studio di luar tuh kayak gitu. Itu juga sebenarnya cukup aman juga, sepatu ini cukup konsisten. Tapi balik lagi, kalau main di lapangan basket outdoor yang keras, kayaknya sayang sih sepatunya sih, sayang aja gitu. Dan by the way, buat kalian tertarik sama sepatu Joker 2 GT ini, kalian bisa cek aja langsung di website dari 361. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website 361. Dan secara kesimpulannya, gue ngerasa ini sepatu yang
Sebenarnya gue nggak perlu mikir 2 kali sih buat ngasih sepatu ini stempel approved dari Naksir Sneakers. Seenak itu, sespesial itu secara first impression nyobain sepatu ini. Dan kalau awalnya gue mikir sepatu ini aneh kalau dipakai sama Nikola Jokic, persepsi gue jadi berubah gitu loh guys. Ternyata ini sepatu yang emang didesain untuk positionless basketball. Sepatu basket yang emang bisa aja dipakai untuk berbagai macam tipe pemain. Buat guard yang butuh coverage traction yang bisa diandelin dan juga tipe pemain yang agresif dan juga butuh responsiveness, sepatu ini masih masuk. Buat tipikal pemain forwards yang butuh balance dari sisi cushioning dan juga stabilitas di lapangan juga bisa banget. Ataupun center yang butuh support ekstra dan juga cushioning yang dapat memberikan impact protection juga secara keseluruhan dapat di sepatu ini juga. Jadi sekian untuk review dari sepatu 361 Joker 2 GT ini. Thanks so much for kalian yang nonton video kali ini dan semoga kalian bisa menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace. Ini kandidat sepatu basket harusnya terbaik sih tahun ini sih, salah satu lah.